Berita Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di wilayah Kodam 2 Sriwijaya melaksanakan tugas teritorial di Papua. Di pulau terbesar kedua di dunia ini, para prajurit ini akan bertugas selama 1 tahun. Puluhan personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di jajaran Kodam 2 Sriwijaya melaksanakan tugas aparat teritorial Kodim Persiapan di wilayah Indonesia Timur, Kodam 17 Cendrawasih, dan Kodam 18 Kaswari. Prajurit yang tergabung dalam Satgas Bawah Operasi Kendali Aparat Teritorial ini dilepas langsung Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi di Makodam 2 Sriwijaya. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 2 Sriwijaya mengatakan, tugas ini sebagai kepercayaan dan wujud pengabdian serta kehormatan seorang prajurit demi menjaga kedaulatan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah Jenderal Bintang 2 ini berpesan agar para prajurit segera beradaptasi dengan lingkungan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta kebersamaan dengan elemen masyarakat. Tipologi daerah kan berbeda-beda. Kami di Sumatera Selatan ini kita semua merasakan bagaimana tipologi masyarakatnya. Kemudian nanti di daerah penugasan di Indonesia bagian timur itu khususnya Kodam Cendrawasih dan Kaswari, mayoritas kan di sana orang Papua. Kami juga sudah memberikan bekal kepada mereka apa-apa kearifan lokal yang harus dipatuhi sama mereka sehingga tidak ada miss sesuai dengan tipologi daerah itu. Mereka itu adalah tugasnya BKU sebagai penebalan aparat teritorial yang ada di Kodam Cendrawasih dan Kaswari. Tentunya sebelum berangkat kami mekanismenya kalau prajurit yang akan melaksanakan tugas, dia melaksanakan pratugas dulu, sudah dilaksanakan di Rindam selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian mereka nanti akan dibekali berbagai macam kemampuan sehingga nantinya dia di daerah penugasan itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, nasabah yang kini masih menggunakan kartu ATM berbasis magnetic strip disarankan mengganti kartu berbasis chip. Pergantian kartu ATM lama tersebut ditunggu hingga 30 November 2021 nanti. Nasabah perbankan khususnya nasabah BNI diharapkan melakukan penggantian kartu ATM terbitan lama yang masih menggunakan magnetic strip untuk diganti menjadi kartu ATM baru berbasis chip. Penggantian kartu ATM ini dilakukan sesuai kebijakan Bank Indonesia terkait implementasi standar nasional teknologi chip dan penggunaan PIN online sebanyak 6 digit. Pemimpin BNI Wilayah 03 Palembang, Sunarna Eka Nugraha menghimbau kepada nasabah pemegang kartu ATM BNI untuk menggantinya. Penggantian kartu ini sendiri akan ditunggu paling lambat 30 November 2021. Sebab setelah batas waktu tersebut, BNI akan melakukan penonaktifan kartu debit berbasis magnetic strip. Penggantian bisa dilakukan dengan mengunjungi seluruh kantor cabang BNI terdekat. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemerintah Kota Palembang bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menggalang komitmen kepada pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan pangan dari hulu ke hilir. Pengawasan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab bagi setiap orang. Penggalangan komitmen dalam mengawasi peredaran bahan pangan terus dilakukan Pemkot Palembang bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Penggalangan kali ini diwujudkan dalam fokus grup discussion yang dihadiri langsung Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda. Orang nomor 2 di Kota Palembang ini mengatakan, koordinasi dengan lintas sektor ini dilakukan sebagai wujud dalam mengimplementasikan keamanan pangan dari hulu ke hilir. Hasil data yang diperoleh dari WHO diketahui ada lebih dari 200 penyakit ditularkan melalui makanan yang dikonsumsi, baik yang akibatnya akut atau ketika dikonsumsi menyebabkan sakit ringan seperti diare.
Sebab pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, sehingga masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat membahayakan kesehatan. Yang jadi persoalan sekarang ini yang masih sangat jadi pikiran kami, makanya kami undang Bapak Ibu semuanya. Kita saat ini pada saat sidak Kak Taufik menemukan ikan giling berformalin. Nah ini yang jadi pikiran kami. Nah kayak mana ini? Yang tadinya yang lain sudah aman, sekarang malah ikan berformalin. Banyak kita temukan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Keindahan alam Kabupaten Lahat tak pernah habisnya untuk digali dan diulas. Kabupaten yang telah berjuluk negeri 1000 megalitik ini juga dikenal sebagai bumi 1000 air terjun yang menyimpan sejarah panjang sebagai kabupaten tertua hingga perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kali ini kita akan mengulas sumber mata air yang melimpah di Kabupaten Lahat. Walaupun kita ketahui banyak sumber mata air atau yang disebut oleh warga setempat dengan sebutan Ayek Tulung, tetapi yang satu ini berbeda. Sumber mata air yang dinamai Ayek Pacar berada di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Di sini, Ayek Tulung yang berada di perkebunan kopi berada sekitar 3 km dari Pasar Jarai atau perjalanan dengan kendaraan roda 4 sekitar kurang dari 30 menit telah dikelola sebagai destinasi wisata. Pertengahan Juni belum lama ini, tim dari Palembang yang dipimpin oleh Herlan Aspiudin, Pangeran Tenaga Khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang pariwisata, didampingi oleh Sarhan dari Masyarakat Sadar Wisata atau Masata Sumatera Selatan, Sofan Hadi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Sumatera Selatan, Andreas Teguh dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Halim dari Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Sumatera Selatan, dan Yoga dari Asosiasi Kopi Indonesia Sumatera Selatan berkunjung ke destinasi wisata Ayek Pacar. Mereka didampingi Mario Andra Martik, staf khusus Bupati Lahat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Kamil Bayu dari Panoramic of Lahat. Kunjungan ini merupakan kunjungan rutin yang dilakukan para pelaku pariwisata Sumatera Selatan terhadap setiap destinasi wisata yang baru di Sumatera Selatan, sekaligus membantu mempromosikan destinasi wisata yang telah dikunjungi. Herlan Aspiudin dan tim selalu memberikan dukungan penuh dalam pengembangan destinasi wisata khususnya di Lahat. Bulan lalu juga tim ini telah ke Kabupaten Lahat dan berkunjung ke destinasi wisata baru Puncak Gugah yang diresmikan oleh Bupati Lahat Ci Ujang 25 Mei 2021 lalu. Menurut Mario Andra Martik, dengan bermunculan destinasi wisata baru di Kabupaten Lahat menunjukkan perkembangan yang pesat dalam 2 tahun kepemimpinan Ci Ujang dan Haryanto. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat, dalam 6 bulan ke depan di tahun ini akan ada lagi destinasi wisata baru yang muncul di Kabupaten Lahat. Reporter Bernard Albar, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.